Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu haqiqatir riya'i wa jamami'i ma yurabihi. Menjelaskan tentang hakikat riya dan kumpulan-kumpulan dari apa yang bisa dijadikan sebab orang itu riya. I'lam anna riya'a mustaqun minar ru'yati. Ketahuilah bahwa riya itu berasal dari ru'yah, memperlihatkan. Wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas bi iraihim. Pangkalnya adalah mencari simpati pada hati orang-orang, yaitu dengan cara memamerkan khisal al-khairi, hal-hal yang baik yang ada pada dirinya. Wal mura'i bihi katsirun. Hal-hal yang bisa dijadikan sebab riya itu banyak. Yajma'uhu khamsatu aqsamin, terhimpun dalam 5 macam. Wahia, dan dia majami'u ma yatazayyanu bihil abdu linnasi, yaitu kumpulan-kumpulan yang dijadikan hiasan oleh seorang hamba lewat kumpulan itu untuk dipamerkan kepada orang lain. Wa huwa al-badanu wal-zayyu wal-qawlu wal-amalu wal-idba'u wal-ashbahul kharijatu, yaitu pamer karena anggota badan, kemudian pamer karena perhiasan, pamer lewat tutur kata, juga pamer lewat aktivitas, dan pamer karena mendapati pengikut yang banyak, dan hal-hal yang keluar dari niatan-niatan seperti itu. Jadi model riya itu ada 5 macam. Riya itu pamer, ya. Lawannya riya adalah ikhlas, ya. Kalau riya lawannya ikhlas, kalau kibir lawannya tawadhu, ya. Kalau terkait dengan hal-hal yang ada pada kelebihan dirinya, itu namanya riya. Kalau terkait dengan perbuatan yang tersembunyi, kemudian dia perdengarkan kepada orang lain, namanya sum'ah. Kalau hal-hal yang terkait dengan kekhusyuan seseorang, tingkat kekhusyuan, kemudian ditunjukkan kepada orang lain, maka berarti dia ada al-amalu li ghairi wajhillah, amal perbuatan yang dialamatkan kepada selain Allah. Allah menyebutkan faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya beramal soleh, dan amal solehnya tidak dipersekutukan kepada selain Allah. Niatan kebaikannya, alamatnya hanya kepada Allah, tidak dialamatkan kepada selain Allah. Saya niat sedekah karena Allah, tapi ada unsur dalam niat sedekah itu supaya dianggap orang saya ini dermawan. Berarti ada niat karena Allah, ada pula niat karena selain Allah. Amalan-amalan yang seperti ini tertolak di sisi Allah. Apalagi kemudian jelas-jelas memamerkan, ya, nilai-nilai kebaikan di hadapan orang lain. Ada 5 poin yang bisa dijadikan sebab riya. Yang pertama, fid dini,
riya pamer sebab agama. Yang kedua, riya bil hayati waz zayyi, yaitu riya dengan kondisi dan hiasan diri. Kemudian yang ketiga, ar-riya bil qauli, pamer lewat ucapan. Keempat, ar-riya bil amali, pamer lewat aktivitas. Kemudian yang kelima adalah ar-riya bil ashab waz zarair waz zairina, yaitu pamer karena dikenal banyak orang, memiliki banyak teman dan banyak dikunjungi oleh orang lain. Ini 5 poin yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, ar-riya fid dini bil badani, yaitu pamer lewat agama dengan anggota badan. Contohnya apa? Faka idharin nuhuli was safari liyuhima bidzalika syiddatal istihadi wa admul hazani ala amri din ghalabata khawfil akhirah. Seperti misalnya orang itu menampakkan badan yang lemah, ya kurus, ya lusuh, ya kemudian pucat, ya, supaya orang memberikan paham tentang syiddatul ijtihad, ya, tentang semangatnya dia dalam mempersiapkan akhirat. Jadi badannya dibikin kurus, kemudian penampilannya ya lemah, ya, seolah-olah dia tidak berpikir tentang urusan dunia, tapi yang diurus adalah urusan akhirat. Kadang-kadang ada orang yang tampilannya itu supaya orang lain beranggapan bahwa orang ini orang akhirat, bukan orang dunia. Dengan pakaian yang lusuh, dengan penampilan yang ya seolah-olah dia orang yang taat agama, ya, mukanya pucat supaya orang beranggapan dia puasa terus, gitu. Kemudian azmul huzni ala amriddin, ya, seolah-olah punya keprihatinan yang besar terhadap urusan agama. Ini agama kita harus kita bela ini. Karena zaman sekarang orang udah banyak ahli maksiat. Kalau nggak kita bela, bahaya ini. Misalnya seperti itu. Jadi sedikit-sedikit ya, yang dibicarakan adalah agama, ya, untuk agama dan sebagainya. Tampilan di hadapan orang lain, apa-apa kesannya untuk agama. Tapi kenyataan dalam perilakunya ya, jauh dari agama. Misal, awas hati-hati nih menjelang pilgub, banyak riswah, banyak orang menyuap, jangan terima tuh orang nyuap, gitu. Hati-hati, karena ar-rashi wal murtashi finnar, ya, yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Tampilan di hadapan orang begitu. Tapi kenyataannya tamu tim sesnya datang, ya bawa doa. Doa itu singkatan, dorongan amplop. Diterima nggak? Nyatanya diterima, tapi ngomongnya ke orang seolah-olah bersih diri dari hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah ini berarti ada unsur-unsur riya, menampakkan ya seolah dia yang dipikirin adalah urusan akhirat. Wa kata sa'inshi sya'ri, menampakkan rambut yang kucel, ya, nggak disisir, nggak dipotong. Liyadulla bihi ala istighraqil hammi biddin, untuk menunjukkan tentang curahan keprihatinan atas agama. Wa adamut tafarruqi li tasrihi sya'ri, ya,
tidak punya kesempatan untuk sekedar nyisir rambut, ya. Karena yang dipikirin seolah-olah urusan agama. Wa misluhu khawdus saut wa igharatul ainaini liyastadilla bidzalika ala annahu muwadhibun ala shaum. Kemudian ngomongnya dibikin-bikin lemah, ya. Ngomongnya rendah gitu. Ditanya orang jawabnya pelan. Kemudian menampakkan celoknya kedua mata, ya, supaya orang beranggapan dia adalah orang ahli kasyaf karena seringnya puasa. Au mutawakkirun lid-din, atau seolah dianggap supaya dia itu orang yang betul-betul memuliakan agama. Au dha'iful quwwati minal ju', atau dia menampakkan kelemahan dalam menahan haus dan lapar. Wa an hadza, dan tentang ini Rasulullah SAW bersabda, idza shoma ahadukum falyudhin ra'sahu wa yurjal sya'rahu wa yakhul 'ainaihi lima yakhafu 'alaihim min nazghi syaitan birriya atau birriya'i. Kata Rasulullah, kalau kamu sedang berpuasa, maka minyaki rambut kepalamu, ya, sisir rambut dengan baik, pasang sifat mata, tampakkan gagah, ya, sehingga orang tidak menyangka bahwa kamu sedang berpuasa. Tutupi kebaikan kita. Nah, ini namanya kita berupaya melawan godaan setan, yang setan itu pinginnya ketika orang berbuat baik, kebaikannya ditunjukkan pada orang lain. Jadi tampilan kita ya biasa-biasa saja, ya. Tidak mesti harus berlebihan dalam hal negatif atau berlebihan dalam hal positif. Karena apa? Itu memelihara diri dari sifat-sifat riya. Yang kedua, ar-riya'u bil hay'ati waz zayyi, yaitu riya menggunakan kondisi dan juga lewat hiasan. Famislu ta'syisi sya'ri wa halqi syaribi wa itraqir ra'si bil masyi wal hadi'i bil harakati wa ibqa'i asari sujud 'alal wajhi. Seperti misalnya menampakkan rambut yang kusut, lalu kumis yang tidak dicukur, kemudian kalau jalan itraqur ra'si, nunduk jalannya, ya. Rambutnya sudah acak-acakan, kumisnya nyebrang kemana-mana, kemudian kalau jalan nunduk aja, sampai orang kalau ketemu orang kudunya ditegur, ya, karena dia nggak mau lihat orang lain. Sampai ada temannya ngomong, emang lu nyari apaan? Jalan nunduk mulu, emang duitnya hilang? Misalnya gitu. Nah, ini ada orang-orang yang tampilannya seperti itu. Kemudian al-hadbu fil harakah, ya. Gaya geraknya itu tenang, kayak orang punya wibawa gitu. Ibqa'u asaris sujud, ya, menampakkan bekas sujud alal wajhi di mukanya, ya. Mukanya dibuat-buat, ya, supaya kelihatan orang ahli sujud, sininya digosok-gosok supaya hitam, ya. Ya, bukan berarti yang sudah hitam terus dia riya. Kalau hitam karena sebab sujud sih nggak apa-apa, ya. Tapi perasaan Ustadz Mufti dari muda sampai tua tukang sujud tapi nggak ada bekas-bekasnya, ya. Ya. Karena menghitamkan jidat itu gampang,
itu di film Shaolin Temple ya, itu anak kecil yang dia itu main silatnya dahsyat luar biasa, itu masih kecil jidatnya udah belang. Jadi menampakkan secara fisik ya. Wal siyabi ya, pakai baju yang kasar ya, baju yang murahan, walubsi saub, atau pakai gaya-gaya seperti orang sufi ya, pakai baju jas ya, tapi jasnya rangkap 2 rangkap 3 tambal-tambalan ya, terkesan seperti orang sufi. Wa tashmiruha ila qaribin minas saq ya, atau sengaja meninggikan kainnya ya, mendekati betis ya, seolah-olah terkesan santri banget ya. Ya, saking tingginya itu di bawah lutut sedikit. Atau taksirul akmam ya, atau memendekkan lengannya. Kullu dzalika yura'i bihi, itu semua adalah dengan maksud memamerkan oleh sikap-sikap seperti itu, liyudhhirahu annahu muttaba'un lis-sunnah ya, supaya orang memahaminya dia itu orang yang mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul begitu tuh ya. Ya, fi wujuhi min asaris sujud, di wajahnya terdapat bekas-bekas sujud, itu bekas sujudnya kelihatan ya, belangnya sampai kapalan. Atau misalnya pakaiannya dibuat-buat ya, supaya berbeda dari yang lain. Wa muqtadun lis-salihin, dan dia supaya masuk dalam kelompok ya, orang-orang soleh ya, supaya orang lain beranggapan bahwa dia masuk dalam golongan orang-orang soleh. Wa min dzalika, dan seperti itu pula lubsul murqiati ya, pakai baju tambal-tambalan, katanya ngikutin Sayyidina Umar ya, sahabat Umar, beliau sebagai khalifah itu baju gamisnya itu tidak kurang dari 24 jahitan tambalan. Nah, kalau Khalifah Umar memang benar-benar ngurusin umat ya, sampai-sampai tidak sempat mengumpulkan harta untuk diri dan keluarganya, sehingga pernah satu saat Khalifah Umar mau pinjam uang pinjam kas negara kepada Menteri Keuangan untuk beli baju yang bagus, karena sebagai khalifah. Kata Menteri Keuangan, wahai khalifah, kalau kamu beli baju bagus, duit boleh ngutang. Pertanyaannya, ada nggak jaminan kamu bisa bayar sebelum meninggal dunia? Nggak berani akhirnya, nggak jadi pinjam kas negara. Wah, ini orang-orang yang luar biasa. Kalau zaman sekarang bagaimana? Masya Allah, tuh khalifah benar-benar ya, mikirin umat. Kalau sekarang kan mikirin umat hanya alasan untuk masyarakat, alasan untuk warga, tapi nyatanya wallahu. Wa min dzalika lubsul murkhiyati was-salatu 'ala sajjadati wa lubsus siyabi az-zurqi tashabbuhan bis-sufiyati ma'al iflasi min haqa'iqit tasawufi fil batini ya. Menggunakan atribut-atribut orang ahli ibadah. Salat saja dia bawa sejadah dari rumah yang bagus, padahal karpet masjid sudah empuk, karpet masjid disedot terus ini debunya sehingga terbebas dari kotoran, tapi dari rumah bawa sejadah yang
paling cakep, yang dibuat oleh di pinggirannya tulisan Turkeye. Tulisannya Turkeye, nggak taunya beli tenabang. Nah, atau memakai baju warna abu-abu, tasyabbuhan bisufiyati, yaitu gaya-gaya orang-orang sufi, ma'al iflasi min haqa'iqit tasawuf fil batin, padahal falas min haqa'iqit tasawuf fil batin, enggak ada hakikat tasawuf pada dirinya, enggak ada hakikat orang ahli ibadah pada dirinya, tapi gayanya gaya seperti orang ahli ibadah, berarti pamer atribut dan hiasan. Wa minhu at-taqna' fawqal imamati wa isbalir ridai 'alal 'ainaini. Di antaranya pula adalah at-taqna' fawqal imamah, menggunakan apa itu? Ubel-ubel, cadar atau ubel-ubel di atas sorbannya. Wa isbalir ridai, memanjangkan ridanya, sorbannya dipanjangin. Ya. Ini saya lihat tadi sore di YouTube, ada imam, imamahnya panjang. Ya. Begitu bangun dari sujud, imamahnya keinjek kaki, akhirnya kejengkang dia. Rusak semua udah sholatnya. Ya, nggak tahu itu apa buat konten apa nyata gitu ya. Kayaknya sih rasa-rasanya nggak ada orang bangun dari sujud jengkang, nggak ada ya. Nah, dia pakai ubel-ubel, ya. Ubel-ubelnya tembel setampah, kemudian sorbannya sampai bawah supaya dilihat orang ini orang ahli ibadah. Wa minhu at-taylasanu yalbasuhu man huwa khalin anil ilmi liyuwahhima annahu min ahlil ilmi. Atau orang itu pakaiannya serba hijau, baju putih tapi kemudian pakai gamis warna hijau supaya dianggap orang ahli ilmu. Sampai ketemu orang ngomongnya Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah. Ketemu orang tangannya diacungin, supaya orang cium tangan. Ketemu lagi diacungin, gitu ya. Ada yang model begitu. Gila hormat namanya. Supaya dianggap orang ahli ilmu, banyak dihormati oleh orang lain. Wal mura'una bizayyi ala tabaqatin kulli tabaqatin minhum yara manzilatahu fi zayyin makhsusin. Orang pamer itu, riya itu dengan hiasan adalah ada tingkatan-tingkatannya. Ada supaya dia itu dianggap menduduki kedudukan pada posisi tertentu. Misalnya pakai gamis, pakai ubel-ubel, ubel-ubelnya ada kelencernya ke belakang, terus kemudian sorbannya panjang. Wah, ini orang ahli ilmu. Atau misalnya cukup pakai kain sarung, tapi sarungnya tinggi, terus kemudian bawaannya seperti orang baru mendapatkan pengetahuan, kadang seperti itu. Ya, kayak orang baru lulus main silat, ya. Biasanya kalau yang udah kelas tinggi, bannya warna apa itu? Kan ada warna hitam, warna putih, warna hijau, warna kuning gitu. Nah itu laler mencelok aja dia bergerak, padahal laler mencelok, ya. Misalnya seperti itu. Fayasqalu alaihi al-intiqalu ila ma dunahu.
wa ila ma fawqahu wa in kana mubahan bal huwa indahu bi manzilati dhibhi wa dzalika li khawfihi ay yaqula an-nasu qad badalahu min az-zuhdi wa raja'a an tilka tariqati wa raghiba fid dunya. Orang ini punya ciri khas ya. Ciri khasnya begitu supaya orang tahu bahwa dia itu orang ahli ilmu. Padahal orang ahli ilmu yang sesungguhnya itu tidak akan menampakkan ilmunya. Mutiara itu sekalipun tidak ditampakkan, kalau kena sinar pasti akan menerangi. Jadi tidak mesti harus memamerkan ya, dengan atribut-atribut. Justru yang memamerkan dengan atribut-atribut jangan-jangan dia belum masuk pada kategori orang-orang ahli ilmu. Ya, satu contoh misalnya dalam majelis diperintah untuk mimpin doa ya secukupnya aja. Tapi begitu mimpin doa, dibaca doa panjang, semua doa dibaca sama dia. Ya. Robbana aja 7 kalimat Robbana belum sampai Robbana Atina. Ya. Dari orang ngangkat tangan sampai saking pegelnya kelamaan dia doa, akhirnya tangannya taruh di atas paha. Ya. Amin dari matanya melek karena kelamaan sampai ngantuk, aminnya sambil merem. Ada orang-orang yang begitu. Jadi menampilkan apa show or force ya, menampilkan seolah dia punya keahlian. Nah, dia mempertahankan atribut-atribut seperti itu, tidak mau berganti atribut karena takut diomongin oleh orang dia telah berubah dari sifat zuhudnya kembali ke jalan mencari dunia. Jadi kalau berganti atribut khawatir dianggap orang itu meninggalkan kezuhudan, meninggalkan semangatnya ibadah dan kemudian menggantinya dengan urusan dunia. Maka zaman sahabat itu ada sahabat yang begitu ambil wudu itu bajunya tidak dipakai lagi ya. Terus langsung sholat dengan pakaian dalamnya ya. Kaos dan sarung lah kalau orang kita, atau kaos dengan celana dalamnya, gamisnya dicantelin sampai selesai sholat. Orang tanya, kenapa kamu sholat kok bajunya digantung di situ tidak dipakai? Saya khawatir kalau saya menggunakan atribut seperti ini terus-menerus, saya khawatir ada kesombongan dan riak buat orang lain. Maka kita ibadah ya begini aja ini ya, yang layak. Kadang pakai gamis, kadang pakai sarung baju koko ya. Kadang pakai peci putih, kadang pakai peci hitam ya. Kadang pakai nggak pakai peci sekali waktu ya. Untuk menunjukkan bahwa kita bukan siapa-siapa, maka tidak perlu ada atribut khusus. Wa ammar riya bil qaul, adapun pamer dengan ucapan, fariya'u ahli din, yaitu pamernya orang ahli agama ya. Bil wa'dhi, dengan memberikan mau'idhah ya. Wa tadhkiri, dengan memberikan peringatan-peringatan. Wa nutqi bil hikmati, dan dengan ucapan-ucapan yang mengandung hikmah. Wa hifdzil akhbari, dan menghafal hadis. Wal asari, dan qaulnya para ulama. Li idhari syiddatil inayati bi ahwalis salihin, supaya ada perhatian dari kalangan orang-orang soleh bahwa dia sudah masuk dalam kelompok golongan orang soleh. Wa tahrik syabataini bidzikri fi mahdharin nas, atau mulutnya komat kamit, menggerakkan dua bibirnya di hadapan banyak orang.
supaya orang punya anggapan dia ahli zikir ya, padahal mah nggak tahu apa yang dibaca, mulutnya komat kamit ya. Atau kemana-mana tasbihnya nggak tertinggal, putar aja, mungkin tasbih yang pakai biji atau tasbih sekarang yang pakai apa, pakai hitungan angka itu di ujung jari, ceklak ceklik ya. Sambil ngomong sama orang ceklak, niatnya apa ini? Iya. Apakah memang dia punya amaliyah ya, yang dia punya target untuk menyelesaikan, atau jangan-jangan dia menampakkan seperti itu hanya di hadapan banyak orang, ketika dia pulang taruh aja udah. Nah itu juga namanya riya. Atau misalnya di kantong bajunya nongol ya, kayu siwak. Saya nyari yang pendek kan, biar nggak kelihatan ya. Jadi tidak nampak ya. Ya. Nongol kayu siwak supaya ada anggapan orang lain dia orang tukang siwak, biasa pakai kayu siwak ya. Kan ada yang gede nongol gitu ya. Pendeknya adalah memamerkan ya, lewat ucapan ya, bahwa dia punya kepintaran, punya keahlian di hadapan orang lain. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia amar ma'ruf nahi 'anil munkar bi masyhadil khalqi, di depan banyak orang ya. Kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Mana ngomongnya salah lagi. Mari kita tegakkan amal ma'ruf ahli munkar. Amal ma'ruf ahli munkar ya. Saking semangatnya gitu. Amal ma'ruf ahli munkar ya. Amal kebaikan ahli kemunkaran. Gimana? Iya. Cuman dengar-dengar doang, kalimatnya nggak tahu. Wah, dia seolah-olah kayak gaya santri gitu. Wah. Padahal di belakang banyak orang ada kemunkaran, diem aja dia, cicing wae, ya, tidak menggerakkan untuk mencegah. Atau idharul ghadab lil munkarat wa idharul asaf ala maqarabatin nas lil ma'asi, atau menampakkan kemarahan di depan orang-orang yang berbuat munkar ya. Atau menampakkan keprihatinan di kumpulan orang-orang yang sedang berbuat maksiat ya. Tapi action doang ya. Mungkin karena dia seorang pemimpin, mungkin pemimpin RW atau lurah gitu ya, bahasanya bahasa amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia sendiri ya, tidak pernah menjalankan itu, kecuali hanya sekedar simbol-simbol ya. Apalagi kemudian ketika bicara ya, selalu diiringi dengan takbir misalnya seperti itu ya. Padahal kenyataannya ketika dia dalam kesendirian atau sedang kumpul dengan kelompok-kelompoknya yang dalam tanda kutip kurang bagus, ya dia sama melakukan hal-hal yang tidak bagus. Wa tad'ifis shaut fil kalam wal mubadirati ila anna al hadis sahihun aw ghairu sahihin. Suaranya direndahkan, atau kalau orang nanya tentang hadis, ini hadis ini bener apa enggak sih? Ya. Langsung buru-buru dia mengatakan, oh ini hadis sahih nih, saya tahu. Ini dasarnya dari anu gitu. Li'idharil fadli fihi, untuk menampakkan kemuliaan dia, bahwa dia hafal hadis, ya. Padahal mah nggak tahu hadis riwayatnya siapa. Wal mujadalati ala qasdi ifhamil khasmi, terus kemudian mendebat orang lain bukan untuk mencari solusi kebenaran, tapi untuk dengan mudah menyalahkan orang lain. Ini
riya bil qaul, wa amma riya bil amal. Adapun orang pamer lewat amal, fakamura'il musalli bidulil qiyam wa tulis sujud wa ruku' wa idrakir ra'si wa tarkil iltifati. Misalnya orang itu sholatnya dilama-lamain. Kalau dia jadi imam, ya, bacanya sabihis sama apa yang banyak hal ataka. Padahal di rumah inna apa inna makul. Begitu ke masjid suruh jadi imam, bacanya sabihis, ya, watini, ya, surat-surat yang panjang. Berarti kalau dalam kesendirian berbeda dengan dalam keramaian, perbedaan itu adalah supaya kebaikannya dinilai, dilihat oleh orang lain. Maka biasa-biasa aja, ya. Misalnya di rumah biasa alam nasroh, ya di sini alam nasroh, alam taro ya alam taro, atau biasanya al falak an-nas, ya kita biasakan begitu. Biarin orang lain mengatakan itu orang sholat sih kuliah sama kulhum mulu, nggak hafal kali surat-surat yang lain. Biarin aja, nggak ada urusan kita sama orang itu. Ya. Saya di ahad subuh itu saya senang baca Al-A'la, ya. Jadi ada kajian minggu subuh, kalau saya jadi imam selalu saya baca Sabbi Isma Rabbikal A'la. Ada yang komentar, ya, orangnya lapor ke saya, itu nggak hafal kali ya sama surat-surat yang lain, sabihis lagi. Kata saya nggak mikirin komentar dia. Nah, udah selesai, ya. Nah, ada yang mengajarkan subuh itu di qobliyah subuhnya bacanya bi alamain, alam nasroh sama alam taro, ya. Qobliyah subuh alam nasroh sama alam taro, karena ada pesan kalimat iqra bi alamain hatta lam ta'lam. Baca itu dua alam supaya kamu tidak mudah kena penyakit, yaitu alam nasroh sama alam taro. Bisa dipakai di qobliyah subuhnya atau dipakai pada sholat subuhnya. Sesekali, ya, pada sholat subuhnya pakai alam nasroh sama alam taro, atau dipakainya pada sunnah qobliyah subuh. Itu boleh begitu. Manjangkan berdiri, terus kemudian kalau sujud dilama-lamain, ya. Jadi imam sujudnya lama, ya, sampai akhirnya orang yang di belakang taunya sudah berdiri, dia berdiri bangun tuh, nggak taunya masih sujud, balik lagi sujud lagi dia. Nah ini ngerusak makmum, ya. Iya, ngerusak makmum. Iya biasa aja. Kalau misalnya sujud-sujud yang biasa itu subhana rabbiyal a'la 3 kali, kalau sujud terakhir subhana rabbiyal a'la 5 kali atau 7 kali, memberikan kesempatan orang lain yang pingin doa, makmum yang pingin doa saat sujud. Jangan lebih dari itu, kecuali kita sholat sendiri, begitu. Atau itraqur ra'si, menundukkan kepala. Kalau duduk di majelis dia nunduk aja kepalanya. Tarkil iltifati, ya, meninggalkan tengok kanan tengok kiri seperti orang yang khusyuk, sehingga kalau orang salaman kudu dicolek dulu, ya. Dicolek bukan karena ngantuk, ya. Biasanya kita dicolek sama teman kita sebab kita duduk sambil ngantuk, pakai dicolek baru kita bisa salaman. Nah ini sengaja supaya dicolek karena terkesan orang khusyuk, orang ahli ibadah. Wa amal mura'atu bil ashab waz zarairina wal mukhalitina. Adapun yang kelima, orang riya karena merasa banyak teman dan sering dikunjungi oleh orang dan merasa punya pergaulan yang luas. Kalladhi yatakallafu ay yastazira aliman minal ulama.
liyuqala inna fulanan qad zara fulanan aw 'abidan minal 'ubad. Dia merasa banyak teman, kemudian banyak dikunjungi, banyak diperlukan oleh orang lain, bahkan dia berupaya mendatangkan orang-orang yang lebih alim dari dirinya supaya orang terkesan ini orang baik, orang ahli ibadah. Buktinya tamu-tamunya adalah orang-orang alim. Wah, ada yang begitu, padahal nggak ada ibadahnya. Aw 'abidan minal 'ubad liyuqala inna ahlad din yatabarrakuna bi ziyaratihi. Atau dia sengaja bayar orang-orang supaya datang kepada dia. Ya, kayak orang jual jamu, jual obat. Iya, teman-temannya disetel supaya ngerubutin dia, kemudian saling membeli. Ya, padahal mah teman-temannya juga itu. Iya, dan udahannya ya cincai bagi-bagi. Ada orang yang modelnya begitu. Jadi bayar orang supaya datang, bayar orang supaya datang. Lalu kemudian orang beranggapan orang yang datang kepada dia tabarrukun, ya, ngambil berkah. Itu orang ahli ibadah, itu orang bersih, orang suci. Buktinya banyak orang yang datang pada ngambil berkah. Wa yataraddaduna ilaihi, ya, orang mondar-mandir ke rumah dia karena membutuhkan. Au amiran minal umara, atau dia bergaul dengan para pemimpin supaya apa? Liyuqala innahum yatabarrakuna bihi. Yang datang lurah, camat, ya, calon gubernur, calon DPR, ya. Tabarrukun, ambil berkah, minta didoakan, ya. Ya, gimana Pak kira-kira kalau Bapak didatangi calon caleg, ya, dia minta doa sama kita, doanya bagaimana? Ya, ya, kan yang datang bukan satu caleg doang nih, ada berapa caleg, ya, ya nggak mungkin jadi semua kan? Ya, saya melatih diri doanya, ya mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik buat ente, gitu. Kasih yang terbaik. Kalau dia jadi, oh terbaik buat dia. Kalau dia nggak jadi, terbaik buat dia. Iya. Nah, gitu. Ya, itu cara kita. Kalau guru saya ekstrim, ya, supaya tidak kena fitnah, dia tulis di pintunya tidak menerima tamu politik. Ekstrim gitu. Ya. Tamu ya tamu biasa, kalau urusan politik nggak usah tamu ke saya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kadang begitu, sengaja bergaul dengan para pemimpin, kemudian pemimpin itu pada datang supaya orang tahu bahwa dia, ya, dikenal banyak orang sampai para pemimpin juga kenal dia. Aw kalladzi yuksiru dzikra syuyukh wa tawaful bilad, atau orang ini kalau ngomong sering ngomongin guru-gurunya, ya. Oh saya punya guru ini, guru ini, guru ini, guru ini, supaya orang itu makin mantep sama dirinya. Wa tawaful bilad, atau dia sering keliling dunia, liyatabaha indahu khasmi, liyatabaha inda khasmi, supaya ada kebanggaan untuk lawan orang-orang yang tidak suka pada dirinya. Dia jalan-jalan juga paling masih dalam negeri. Oh saya mah udah keluar negeri, udah ke negeri ini, negeri ini, negeri ini. Ya, itu semua adalah al-murad bil ashab waz zarairi. Fahadihi mujami'un ma yura'i bihil mura'una, maka inilah kumpulan-kumpulan dari apa-apa yang bisa dijadikan untuk riya kepada orang lain. Jadi riya itu macam-macam modelnya. Wa kulluhum yatlubuna bidzalikal jah wal manzilah fi qulubil ibadi. Semua itu bertujuan
mencari kedudukan, mencari posisi di hati orang lain, ya, supaya orang lain itu punya rasa simpati karena orang itu punya keistimewaan. Li'tiqadihi annahu naw'u qudratin wa kamalin fil hal, ya, supaya orang punya keyakinan bahwasanya dia ini punya kelebihan dalam beberapa hal. Wa in kana sari'az zawal, sekalipun kelebihan-kelebihannya itu gampang hilang. La yuqtarru bihi illa al-juhal walakin aktsarun nasi juhal, ya. Ya. Dia lupa bahwasanya sifat-sifat seperti itu adalah kebodohan dalam dirinya, ya. Sifat-sifat seperti itu adalah kebodohan dalam dirinya, karena apalagi zaman sekarang nggak ada yang bisa ditutupi dari tipu-tipu. Kalau orang-orang zaman dulu ada istilah beli kucing dalam karung. Kalau sekarang nggak bisa, karena ada jejak digital. Jejak digitalnya tidak bisa dihilangkan. Dia itu siapa, ya, kelakuan dia hari-hari kayak apa, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan lingkungan masyarakatnya, jejak digitalnya ada. Mau ngaku baik bagaimana, jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Maka orang-orang yang gila terhadap kedudukan, jabatan dan sebagainya, berarti dia masuk pada kategori orang juhal. Juhal jamak dari kata jahil. Wa aktsarun nas juhal. Orang-orang yang hormat sama orang-orang yang seperti ini juga masuk pada kategori juhal. Kata siapa? Kata kitab Mau'izatul Mu'minin, bukan kata saya. Ini kitab ini yang ngomong seperti itu. Wa minal mura'ina, dan termasuk bagian dari orang-orang yang riya. Udah waktu belum? 2 waktu lagi. Adalah man la yaqna'u bi qiyami manzilatihi bal yaltamisu ma'a dzalika itlaqal lisan bisana wal hamdi. Ya, ada orang riya tidak puas, ya, memiliki pangkat dan jabatan, maka dia mencari riya lewat puji-pujian. Sudah menjadi orang yang cukup dikenal, nggak cukup dari itu, pingin cari jabatan, atau sudah punya jabatan satu, pingin tambah jabatan yang lain, karena berharap ada pujian dari orang lain. Wa minhum may yuridu intishar as-said. Ada pula orang yang menginginkan tampak ketenaran pada dirinya lewat cara apapun. Wa minhum may yuridul intisharu indal umara. Sebagian orang ada yang menghendaki tenar di kalangan para pemimpin, liyuqbala syafa'atuhu, supaya kemudian dia bisa diterima pengaruh pada pemimpin. Fa yaqumu lahu jahun indal ammah, maka ini adalah, ya, nampak kedudukan, ya, supaya kelihatan kedudukannya pada kalangan orang-orang awam. Wa minhum may yaqsidu bi tawassul bidzalika, dan sebagian dari mereka dalam rangka riya itu supaya orang punya penghubung pada lewat dirinya ila jami'i hitamin wa kasbi malin walau kana minal haram, supaya dia bisa mengumpulkan pundi-pundi cari harta sekalipun dengan jalan yang haram. Wa haula'i syarru tabaqatil mura'ina, itu semua adalah tingkatan-tingkatan riya yang terburuk. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada sempat tanya jawab, waktunya habis. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dengan kita memahami tentang penyebab-penyebab dari penyakit riya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat
riya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.